Ada sebuah gagasan yang terdengar sederhana, tetapi jika dipikirkan lebih dalam, ia terasa hampir menakutkan. Uang mungkin tidak pernah benar-benar netral. Kita sering diajarkan bahwa uang hanyalah alat. Sebuah benda mati yang tidak memiliki niat, tidak memiliki kesadaran, dan tidak memiliki arah. Namun jika kita mengamati kehidupan dengan jujur, kita akan melihat sesuatu yang aneh. Dua orang bisa hidup di kota yang sama, bekerja di bidang yang sama, bahkan memiliki kemampuan yang hampir serupa. Tetapi hubungan mereka dengan uang bisa sangat berbeda. Pada satu orang, uang seperti mengalir. Peluang muncul, pintu terbuka, dan keadaan sering berpihak pada dirinya. Sementara pada orang lain, uang terasa seperti sesuatu yang selalu menjauh. Semakin dikejar, semakin terasa sulit untuk dipertahankan. Banyak orang menjelaskan fenomena ini dengan kata-kata yang sederhana: keberuntungan, jaringan, atau kesempatan. Tetapi beberapa pemikir kehidupan, filsuf, dan guru spiritual sejak lama mencurigai bahwa ada sesuatu yang lebih dalam sedang terjadi. Mereka mengatakan bahwa uang tidak hanya mengikuti kerja keras atau strategi. Dalam banyak kasus, uang juga mengikuti sesuatu yang jauh lebih halus, kondisi batin seseorang. Ini bukan berarti uang memiliki kesadaran seperti manusia. Tetapi hubungan manusia dengan uang seringkali mencerminkan hubungan seseorang dengan dirinya sendiri. Cara seseorang memandang nilai dirinya, cara ia memandang kelimpahan, bahkan cara ia memandang dunia. Semua itu diam-diam mempengaruhi bagaimana uang datang, bertahan, atau pergi dari kehidupannya. Dan jika gagasan ini benar, maka ada sebuah implikasi yang cukup mengejutkan. Masalah keuangan seseorang mungkin tidak selalu dimulai dari dunia luar, tetapi dari sesuatu yang jauh lebih dekat. Dalam video ini, kita akan membuka sebuah pertanyaan yang telah lama menjadi bahan perenungan para filsuf dan guru kehidupan. Mengapa uang seringkali mengikuti kondisi batin manusia lebih daripada sekadar usaha yang terlihat di permukaan? Gagasan bahwa kondisi batin memengaruhi kelimpahan sebenarnya bukanlah pemikiran baru. Jauh sebelum buku-buku bisnis modern berbicara tentang mindset, para filsuf dan guru spiritual telah mengamati hubungan halus antara keadaan jiwa manusia dan bagaimana kehidupan meresponsnya. Dalam filsafat Yunani kuno, para pemikir seperti Aristoteles dan para Stoik berbicara tentang konsep inner order, sebuah keteraturan batin yang dipercaya memengaruhi bagaimana seseorang bergerak di dunia. Mereka tidak berbicara tentang uang secara langsung seperti yang kita pahami hari ini. Namun mereka memahami bahwa kehidupan seringkali mencerminkan keadaan batin seseorang. Para Stoik bahkan percaya bahwa kekacauan dalam pikiran manusia seringkali menciptakan kekacauan dalam keputusan yang ia ambil. Dan keputusan-keputusan itu pada akhirnya membentuk nasibnya sendiri. Di Timur, gagasan ini muncul dengan bahasa yang berbeda tetapi makna yang hampir sama. Dalam Taoisme, Lao Tzu sering menyinggung hubungan antara keseimbangan batin dan kelimpahan hidup. Bagi Lao Tzu, seseorang yang hidup dalam keselarasan batin seringkali bergerak melalui dunia dengan cara yang berbeda. Keputusannya lebih jernih, tindakannya lebih selaras, dan kehidupannya cenderung mengalir lebih alami. Dalam tradisi spiritual India, konsep yang serupa muncul melalui gagasan tentang karma dan kesadaran. Tidak hanya tindakan luar yang memengaruhi hasil kehidupan, tetapi juga niat dan kondisi batin yang menyertainya. Bahkan dalam banyak ajaran Sufisme, para guru sering mengingatkan bahwa kekayaan bukan sekadar persoalan apa yang berada di tangan manusia, tetapi juga apa yang hidup di dalam hatinya. Seorang guru sufi pernah berkata, "Apa yang ada di dalam hatimu sering lebih kuat daripada apa yang ada di dompetmu."
Maksudnya bukan bahwa seseorang cukup berpikir positif lalu uang akan datang begitu saja. Para bijak kuno memahami bahwa dunia nyata tetap membutuhkan usaha, kerja, dan keputusan yang bijaksana. Namun mereka juga melihat sesuatu yang sering diabaikan. Kualitas batin seseorang memengaruhi cara ia melihat peluang, cara ia merespons tantangan, dan cara ia mengambil keputusan. Dan dalam jangka panjang, keputusan-keputusan kecil yang dipengaruhi oleh kondisi batin itu seringkali menjadi faktor tak terlihat yang menentukan apakah seseorang bergerak menuju kelimpahan, atau terus berputar dalam pola kekurangan yang sama. Untuk memahami gagasan bahwa uang mengikuti kondisi batin, kita perlu melihat sesuatu yang sering luput dari perhatian. Hubungan manusia dengan uang hampir selalu bersifat emosional, bukan hanya rasional. Banyak orang percaya bahwa keputusan keuangan mereka murni logis. Mereka mengira semuanya ditentukan oleh angka, strategi, atau peluang yang tersedia. Namun jika kita mengamati lebih jujur, kita akan melihat bahwa keputusan-keputusan tentang uang sering dipengaruhi oleh perasaan yang jauh lebih dalam. Cara seseorang membelanjakan uang, cara ia menyimpan uang, bahkan cara ia menghasilkan uang, semuanya sering dipengaruhi oleh keyakinan yang terbentuk jauh sebelum ia sadar akan hal itu. Sebagai contoh, seseorang yang tumbuh dengan keyakinan bahwa uang selalu sulit didapat seringkali membawa keyakinan itu ke dalam setiap keputusan yang ia buat. Ia mungkin bekerja keras, tetapi di dalam dirinya ada suara halus yang selalu berkata bahwa kelimpahan adalah sesuatu yang langka dan rapuh. Keyakinan seperti ini tidak selalu terlihat di permukaan. Dari luar, orang tersebut bisa terlihat ambisius, rajin, dan penuh usaha. Tetapi di dalam pikirannya, setiap peluang sering disertai oleh keraguan. Apakah ini benar-benar akan berhasil? Keraguan kecil ini mungkin tampak tidak penting. Namun dalam jangka panjang, ia memengaruhi cara seseorang mengambil risiko, cara ia melihat peluang, dan cara ia bertahan ketika menghadapi kesulitan. Disinilah hubungan antara kondisi batin dan uang mulai terlihat. Bukan karena uang memiliki kesadaran, tetapi karena keputusan manusia selalu dipengaruhi oleh keadaan batinnya. Seseorang yang hidup dengan rasa cukup sering membuat keputusan yang berbeda dari seseorang yang hidup dengan rasa kekurangan. Dan dari keputusan-keputusan kecil yang berbeda inilah, dua kehidupan yang tampaknya dimulai dari titik yang hampir sama bisa perlahan berkembang menuju arah yang sangat berbeda. Setelah melihat hubungan antara kondisi batin dan keputusan manusia, kita mulai memahami sesuatu yang lebih halus. Uang sering bergerak mengikuti pola energi psikologis seseorang. Ini bukan konsep mistis dalam arti yang berlebihan. Ia lebih dekat dengan cara pikiran manusia membentuk perilaku yang kemudian memengaruhi hasil kehidupan. Bayangkan dua orang yang menghadapi peluang yang sama. Secara teknis, mereka memiliki kesempatan yang setara. Namun orang pertama melihat peluang itu dengan rasa percaya diri. Ia percaya bahwa dunia memiliki ruang untuk keberhasilannya. Orang kedua melihat peluang yang sama dengan perasaan takut kehilangan. Di dalam dirinya ada keyakinan bahwa keberhasilan selalu sementara dan bisa hilang kapan saja. Dari luar, keduanya mungkin mengambil langkah yang tampak serupa. Tetapi kualitas keputusan mereka berbeda secara halus. Orang yang dipenuhi rasa takut sering membuat keputusan yang lebih defensif. Ia cenderung menghindari risiko, menunda langkah penting, atau mundur terlalu cepat. Sementara orang yang memiliki rasa cukup sering bergerak dengan ketenangan yang berbeda. Ia masih berhati-hati, tetapi tidak dikuasai oleh rasa kekurangan. Dalam jangka panjang,
Perbedaan kecil ini menciptakan jalur kehidupan yang sangat berbeda. Seseorang yang terus bergerak dari rasa kekurangan sering tanpa sadar menciptakan situasi yang memperkuat keyakinannya bahwa hidup memang sempit dan sulit. Sebaliknya, seseorang yang bergerak dari rasa cukup sering lebih terbuka terhadap peluang, lebih berani mengambil langkah yang selaras dengan nilai dirinya. Dan di titik inilah paradoks itu muncul. Bukan uang yang menciptakan kondisi batin seseorang, tetapi seringkali kondisi batin seseorang yang menentukan bagaimana uang bergerak dalam hidupnya. Jika uang memang sering mengikuti kondisi batin seseorang, maka pertanyaan berikutnya menjadi sangat penting. Bagaimana kita mulai mengubah hubungan batin kita dengan uang? Langkah pertama dimulai dari kesadaran yang sederhana tetapi jujur. Cobalah memperhatikan bagaimana perasaanmu ketika memikirkan uang. Apakah pikiranmu dipenuhi oleh rasa takut kehilangan? Atau oleh perasaan bahwa uang selalu sulit didapat? Banyak orang tidak menyadari bahwa hubungan mereka dengan uang sebenarnya dimulai dari cerita yang mereka dengar sejak kecil. Kalimat seperti, "Uang itu sulit, orang kaya pasti serakah," atau "kita memang tidak ditakdirkan hidup berkelimpahan," sering tertanam diam-diam di dalam pikiran. Tanpa disadari, keyakinan ini menjadi lensa yang memengaruhi bagaimana seseorang melihat setiap peluang dalam hidupnya. Latihan sederhana yang bisa dilakukan adalah mulai memperhatikan dialog batin yang muncul setiap kali kamu berbicara tentang uang. Bukan untuk menghakimi pikiran itu, tetapi untuk mengenalinya. Karena sesuatu yang tidak disadari hampir selalu lebih kuat daripada sesuatu yang sudah kita pahami. Langkah berikutnya adalah melatih rasa cukup. Bukan berarti berhenti berkembang, tetapi belajar melihat apa yang sudah ada dalam hidup dengan kesadaran yang lebih utuh. Orang yang mampu merasakan cukup sering membuat keputusan yang lebih jernih, karena tindakannya tidak lagi didorong oleh rasa panik atau kekurangan. Ketika kondisi batin mulai berubah, dari rasa kekurangan menuju rasa cukup, cara seseorang melihat peluang, bekerja, dan mengambil keputusan pun mulai berubah secara alami. Dan dari perubahan kecil inilah, hubungan seseorang dengan uang perlahan mulai bergerak ke arah yang berbeda. Kita telah sampai di ujung perenungan ini. Dan mungkin sekarang kamu mulai melihat uang dengan cara yang sedikit berbeda dari sebelumnya. Selama ini banyak orang percaya bahwa uang sepenuhnya ditentukan oleh kerja keras, peluang, atau keberuntungan semata. Semua hal itu memang memiliki peran. Dunia nyata tetap membutuhkan usaha, keterampilan, dan keputusan yang bijaksana. Namun seperti yang telah kita lihat, ada lapisan lain yang sering luput dari perhatian, kondisi batin manusia. Cara seseorang memandang dirinya, cara ia memandang kelimpahan, dan cara ia memandang dunia. Semua itu secara diam-diam membentuk keputusan-keputusan kecil yang ia ambil setiap hari. Dan dari keputusan-keputusan kecil itulah, arah kehidupan seseorang perlahan terbentuk. Inilah mengapa dua orang yang tampaknya memiliki kesempatan yang sama bisa berjalan menuju kehidupan yang sangat berbeda. Bukan karena dunia selalu memperlakukan mereka secara berbeda, tetapi karena kondisi batin mereka membuat mereka merespons dunia dengan cara yang berbeda. Jadi mungkin pertanyaan yang paling menarik bukan lagi bagaimana mendapatkan lebih banyak uang, tetapi bagaimana menciptakan kondisi batin yang selaras dengan kelimpahan. Jika perenungan ini membuka sesuatu di dalam dirimu, tuliskan di kolom komentar, "Aku memilih hidup dengan kesadaran." Sampai jumpa di perenungan berikutnya. Saya Guru Arta. Salam sadar, salam damai.